Ada yang jasadnya wutuh Pak, wutuh tuh sampai bertahun-tahun wutuh. Ini karena memang kita di dunia, saat di dunia itu punya karomah, kasyaf. Cuman pertanyaannya, ruh ini nyampe apa ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ketika manusia disebut, ketika makhluk disebut manusia, itu ada proses unsur jasmani, proses unsur rohani. Allah ciptakan kita jasmani dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah. Proses ruhaniyah kita wanafahtu alastu birobbikum qalu bala syahidna. Proses ruhaniyah kita dari Allah nanti harus kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, itulah disebut manusia atau al-insan. Tinggal pertanyaannya, jasad dan rohani ini betul-betul manut apa aturan Allah apa mboten? Kalau jasad aturan syariat, kalau rohani aturan hakikat. Lah, mengapa ketika orang sudah meninggal itu kalau kirim donga wasilah khususon ila ruhi jasati kok ora? Jawabnya sederhana. Krono jasati gak tampak. Tahu gak tampak? Mboten wonten. Miturut pandangan umum. Nggih. Tinggal ruhaniyahnya saja, sehingga khususon ila ruhi, khususon ila arwah. Arwah niku jamak dari ruh. Berarti nek kawata khususon ila arwah A B C D E F G dan seterusnya. Maka nek kirim donga lewat Fatihah, nek umpama orang 10 langsung mawon khususon ila arwah A B C D E sampai selesai. Atau khususon ila ruhi si A, khususon ila ruhi si B, ngoten nggih mboten napa-napa. Sak kersa jenengan. Mengapa harus ila ruhi jasati kok ora? Jawabannya karena jasadnya di dunia sudah tidak ada. Yang terpenting di situ ketika wasilah, ketika jenengan tawasul kirim donga, sing penting loh. Idza matabnu adama ing qata'a. Ketika salah satu anak putu Adam iku meninggal dunia, maka terputuslah semua amaliyahnya kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih au waladin solehan. Niki Pak, anak soleh, yang disebut anak soleh itu anak yang hatinya sudah mencapai makrifat Allah. Ketika beliau tawasul atau kirim donga, ciri anak yang sudah soleh mungguh Allah makrifat, mesti ora rumangsa dheweke sing nglakoni. Tapi di dalam hatinya akan muncul bahwasanya sumber wasilah iku parannya sangka Gusti, yang Allah ada di dalam dirinya. Huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3. Allah itu di awal, di akhir, di dhahir, di batin. Di situ Pak. Beliau itu sudah selalu di situ. Sehingga inilah wasilah atau tawasul kirim donga sing mesti ditampa dening Allah. Dijawab di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Mana tawasul atau kirim doa yang diterima oleh Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah, amaliyah yang diterima oleh Allah manakala datangnya bersumber dari hati yang bertakwa. Artinya bertakwa, tinggalkan larangan, menjalankan perintah. Secara ruhaniyah
tinggalkan larangan. Mana larangannya? Jangan beriman selain Allah. Mana perintah? Fa'budu, hanya beriman pada jelas yang wujudnya Allah, laisa kamislihi syai'un ini. Kalau boleh saya ringkas, ketika bertawasul hatinya bertajalli pada Allah. Bertajalli itu apa? Menetapkan akunya yang ada di dalam dirinya itu akunya Allah. Urip niki lho Pak. Pun nomor 2. Nomor 3 tentang masalah sholat. Jenengan mengke ojo heran, tur yo ojo kaget. Nek umpama mangke dalu nanti malam sampai praktekno sholat tahajud dengan hati jenengan iki terus menerus ingat pada Allah terus lali rokaat, jangan heran. Sehingga beliaunya bertanya, bagaimana imamnya sudah salam saya masih berdiri. Karena yang namanya khasyi'un, hati jenengan iki kesentrongan cahaya makrifat oleh Allah, hati ini dilalaikan dengan urusan selain Allah, akhirnya jenengan lali hitungan rokaat. Bagaimana hukumnya? Ini tidak akan pernah bisa dijawab di dalam syariat, dia salah atau tidak, nggak bisa dimaklumi karena hatinya lalai dengan selain Allah. Kalau boleh saya katakan, yoniki jadab Pak, yoniki ati sing ditarik Allah ning singgasana Allah sehingga ati iku lalai dengan selain Allah. Bagaimana hukumnya? Secara hakikat no problem, nggak ada masalah. Sebab hukumi majedub, hukumnya orang hati yang lalai pada Allah, laksana lalai pada selain Allah maksud saya, terus hanya ingat pada Allah, laksana jenengan poso Ramadan awan-awan jam rolas lali nek poso jenengan makan sate sak piring, lali nek poso hukumi batal mboten? Beda lho Pak, lali ambek ngelali beda nggih, beda. Ketika jenengan dilalaikan Allah dengan selain Allah, artinya hati jenengan iku hanya teringat pada Allah karena Allah dekat pada diri jenengan, maka hukumnya sholat sampai di mata Allah. Justru sholat yang seperti inilah Pak Bu, miturut surat Al-Baqarah ayat 238 sampai buka, hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Ada sholat secara jasmani, as-sholawah ay al-maktubah, sholat yang diwajibkan dilakukan jasad, ada 5 duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ, was sholatil wusta, sholat tengah. Niki kalau saya tarik di dalam tafsir syariah, di dalam muhakamah, apakah tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat maghrib. Udah, kalau saya tarik wassolatil wusta, di sini adalah sholat tengah. Secara hakikat adalah sholatnya ruh, madhebi ruh menyang Allah. Apa madhebi? Ini wajah tuaj, ya sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Niki, karena Allah dekat Pak, terasa dekat, kita merasa Allah dekat. Ya menghadapkan wajah ruh pada wajah Allah. Sinten mawon siapapun jenengan, kalau ruhaniah hati jenengan sudah merasa Allah dekat, bahkan di depan jenengan mesti ati iki gendeng Pak. Gendeng ati iki, gila pada Allah, mboten gila selain Allah. Sekarang ini baik mana gila nang Allah ambek gila nang bojone wong? Ayo, ya jelas lebih baik gila pada Allah. Tapi resikonya jenengan manakala gila pada Allah, jenengan pasti lalai terhadap selain Allah. Dan inilah yang ditunggu-tunggu Pak. Inilah yang ditunggu-tunggu seluruh umat manusia. Rasulullah sebelum
beliau wafat. Kaifa ummati ya Jibril, piye umatku sok Jibril ketika saatku tinggal. Artinya apa? Jenengan itu diaturkan, diharapkan untuk sampai pada makrifat Allah karepe wonten mriku. Jadi mboten napa-napa bah. Jenengan sholat dalam keadaan seperti itu miturut pandangan hakikat, tapi pesanku yo dadi imam. Ya. Nggo nek dadi imam isok-isok subuh dadi 10 rakaat. Isok-isok gak salam wis dadi makmum mawon ngoten. Itulah tanda jenengan diletakkan Allah di khos. Kalau diletakkan Allah khawasul khawas beda maneh. Ruhaniyah bener lali dengan urusan selain Allah. Tapi akal masih bisa sambung. Oh, aku sih oleh sak rakaat, oleh mboten napa-napa. Sebab khawasul khawas iku ngasto membawa 4 sifat. Sidik, fatonah, tablek, amanah ada di sini. Kalau khos jadab Pak. Wonge jenenge majedub kelakuane jadab. Ya niki mboten saged. Nggih, mboten. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Riono Tubanan. Ji. Ada mohon penjelasan 3, yaitu 1 masalah kenapa orang-orang waktu penggalian kuburan itu kok bikin ganjel 3 gitu. Ganjel dari tanah. Iku bantali gitu. Terus masalah supaya dijelaskan masalah kidam bako, dan ketiga masalah istiqraq wakidiyah, istiqraq akadiyah. Demikian, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidrak ahadiyah iku ngeten Pak. Ati sampean ono dorongan. Ya. Suhudul wahda fil kasroh. Ono dorongan bahwasanya semua apa yang wujud iku wujudnya Allah. La maujudan illallah. Artinya sampean melihat beberapa wujud dunya iki. Wadah. Ada wujudnya godhong, wujudnya gelas, wujudnya apapun. Istighraq jenengan iki ditarik nyawang hidup, nyawang urip. Berarti kalau hati sampean nyawang hidup tidak ada 2. Ahad. Kul katakan Muhammad huwa utawi hidup iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun ahad esa. Jadi yang nyata yang tanpa bukan gelasnya Pak, bukan wujudnya makhluk, tapi yang tampak yang nyata itu mewujudi Gusti Allah miturut pandangan mata hati jenengan. Untuk mencapai sampai di wilayah tersebut jenengan harus lewat zikir sir atau dzikir jahri, tapi harus disertai sirul asror, yaitu dzikir su'aul basyirah, rasa. Nanti kalau rasa sudah rampung, ainul basyirah ketemu. Kalau ketemu sudah rampung, hakul basyirah menyatakan innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah, bukan aku hamba ini sudah lepas. Pun 1. Nomor 2, masalah ganjel telu kuwi. Nggih, mohon maaf iku ular-ulare wong Jawa. Setunggal secara syariat mayite cekak ngeblak ngadep mendukur. Wis iku cara syariat akal. Ning artinya cara hakikat nyuwun sewu Pak. Ada 3 perkara, yang 3 perkara ini harus sampai fanakno manakala jenengan mengharapkan sampai ke ahad. Apa 3 perkara? Kholik, salik, atau yang melihat, terus kholik Allah yang dilihat atau yang disembah, terus mata yang kanggo melihat. Ada 3 hal, makhluk, kholik, atau sesuatu yang dibuat untuk menghadap kepada kholik. Berarti 3 hal ini adalah nama. Masih nama. Hei wong Islam, sapa Tuhanmu? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Surat Maryam ayat 6.
Allah pangeranku. Oh Khalik. Terus makhluke jenengan kali kula. Terus dalane lewat apa? Buat untuk sampai pada Allah lewat sholat kenal, lewat zakat, pokok ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf. Iku toriko semuanya itu jalan itu. Bapak Ibu, dikatakan sudah sampai, maka tiga-tiga ini harus tiada. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Iku di dalam hikam Pak, kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh terkait masalah makrifat atau sudah sampai ke ahad. Yang melihat disebut makhluk tadi harus fana. Yang dilihat disebut Allah itu harus fana. Karena itu nama. Mata untuk melihat itu juga harus fana, hilang. Terus nama apa? Gak bisa Pak, jenengan menamakan. Si, iki nomo nopo. Niki nomo nopo. Gak bisa. Inilah yang dimaksud laisa kamislihi. Kewujudannya Allah itu tidak bisa kau namakan, tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Cuman harus sampean rasa itu. Jadi tiga-tiga harus difanakan. Cuman prosesnya itu harus ada dulu. Ada yang menghadap, ada yang dihadap, ada fasilitas kanggo menghadap. Kalau sudah ditata, nantilah hancur Pak semuanya. Jadi yang namanya apa tadi? Ganjelan tadi, soyo suwe, soyo ilang, hancur. Makanya kuburan kan asalnya munduk, suwe-suwe rak leter, ambles. Ambles. Ini Pak. Iku maknane koyok-koyok ono ning sejatine ora ono. Wis. Boleh aku iling pertanyaan yang dari Abah tadi belum saya jawab. Matiku dalam keadaan apa? Boleh iling melihat? Mau belum kejawab. Ada 3 kematian tadi bentuknya. Jasad mati, ruhnya mati. Jasad mati, ruhnya hidup. Jasad utuh, terus apa? Roh kembali pada Allah. Kita ada di mana? Ngeten Pak. Tergantung kita waktu di dunia itu bagaimana. Kalau kita di dunia ini, mohon maaf, taat hukum syariat, tapi ruhaniyah kita itu tidak taat hukum hakikat, maka yang terjadi kita, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, barangkali ini kurang bisa diterima, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngeten, jasad tetap hancur Pak. Karena jasad kita dari tanah kembali ke tanah. Tinggal ruhaniyah kita bisa kembali kepada Allah oh benda. Kalau di dunia jenengan ini sudah terang yang namanya alam, maka saya pastikan akan bisa kembali. Ini yang disebut hidup. Ada istilah mukso Pak. Jasati hilang. Sak roe gak ono tinggal ulesi. Kan ada. Ini namanya mukso. Ini karena ketika saat di dunia kita punya kasyaf. Kita punya karomah. Ada yang jasadnya wutuh Pak. Wutuh tuh. Sampai bertahun-tahun wutuh. Ini karena memang kita di dunia saat di dunia itu punya karomah. Kasyaf. Cuman pertanyaannya ruh ini nyampe apa ora? Lebih lama mana kita dengan Fir'aun? Fir'aun sampai sekarang yo jasadnya wutuh. Karena dibalsem. Itu kan cuma proses. Itu. Kita nggak butuh jasad utuh atau hancur, nggak butuh. Yang kita butuhkan ruhaniyah ini bisa kembali kepada Allah benda. Tergantung ruhaniyah kita ini kembali bisa atau tidak, sampai lihat di dalam surah Al-Baqarah 257. Tergantung ketika saat di dunia kita ini, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Di dunia ini hati kita sudah enggak buta pada Allah, nambaden. Hati kita sudah menjadikan Allah sebagai iman yang kokoh atau tidak. Hanya itu. Bahasa lain,
iman kita sudah ihsan atau belum. Kalau sudah ihsan mesti husnul khotimah. Cirinya ada di situ. Kalau kita di dunia syariatnya kita patuh, otomatis jasad kita itu diterami oleh Allah. Kalau tidak, ya udah. Sekarang yang terpenting ruhaniyah kita. Apakah ruhaniyah kita bisa diterima oleh Allah apa enggak? Kalau ruhaniyah kita masih najis, membawa syirik walaupun hanya sebiji sawi, jangan harap ruhaniyah kita itu bisa diterima Allah atau bisa kembali padanya. Syirik itu apa Pak? Ada iman selain Allah. Contoh tadi saya beriman, ada iman bahwasanya kopi itu bisa memberikan manfaat, memunculkan rasa pahit. Di situ. Ini berarti syirik saya adalah disebut syirik khafi, syirik yang lembut, lebih lembut daripada air, lebih halus daripada angin. Ini jarang diterangkan di tengah masyarakat. Kebanyakan kita itu diterangkan syirik jali, syirik yang jelas. Apa? Kita beragama selain agama Islam. Jali. Tapi syirik khafi tidak pernah kita dapatkan karena memang tidak diterangkan. Tergantung kita. Kembali kita mati dalam keadaan posisi yang mana. Yang terakhir tadi adalah mati jasad hancur, ruhaniyah mati. Iki coro nopo kuadrat. Ketika di dunia kita tidak mengenal hukum syariat, lebih-lebih ruhaniyah kita tidak mengenal Allah kang sejati. Begitu. Terus yang kedua, tadi dari Mbah tadi pertanyaannya saya lupa tadi yang kedua. Apa Mbah? Oh, Qidam Baqo. Bapak Ibu, kita tahu di dalam Nahdien kita diajarkan mengenal sifat Allah. Khususnya sifat wajib di dalam aqaid sekat ya. Di situ ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Khusus di dalam Qidam Baqo adalah salbiyah. Artinya sifat wujude Allah, wajibe Allah yang tidak bakal dimiliki oleh makhluk yang berbentuk manusia. Wujud Qidam. Qidam itu maknanya dahulu. Artinya secara syar'i sebelum adanya dunya saisini ma fis samawati wa ma fil ardi, wujude Allah iku langkung rumiyin. Keadaan iku keadaane Allah, bukan situasi. Adanya Allah itu langkung rumiyin lebih dahulu daripada selain Allah. Iku secara syariat bisa diterima. Akhirnya di mana ada sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Wujud yang menciptakan dengan yang diciptakan jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Disebut Qidam dahulu ya. Luwih dhisik ananing Allah daripada selain Allah. Bahasa wene sebelum wujude wit utawa jenengan iki ada Nur Muhammad. Ada yang disebut Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebeti urip. Sel yang terjadi sebelum wujud jenengan kalih kula. Bahasa manusia di dalam nutfah itu adalah mani, itu ada sel, ada hidup. Itulah Pak yang disebut Nur Muhammad. Jikalau tidak ada itu, nggak mungkin akan terjadi wujud kita sebagai manusia. Ketika saat Nur Muhammad itu yang nantinya akan disebut ruh wa nafakhtu dan kutiupkan ruhku kata Allah terhadap jasad. Jikalau tidak ada Nur Muhammad itu tidak akan terjadi manusia. Tapi ketika saat itu ditangkep ke Gusti Allah sing jenenge ruh terhadap jasad, maka itulah disebut al-insan, manusia. Jadi sing disebut hakikati Qidam
pada diri manusia yaiku sing diceluk Nur Muhammad yang pada akhirnya disebut ruh. Pun itu kidam. Terus bakok makna murate syariate kekal. Kekal iku manjinge teng pundi? Kekal iku manjinge dateng roh. Roh diunggahno Nur Muhammad diunggahno urip. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan mandang dari sisi mana roh dan Nur Muhammad? Kalau memandang dari sisi ahad, maka sejatine Allah yaiku kang disebut wujud kang sejati nyatane Nurullah jenengan kali kula niki. Makane menungso sak jagat iki akeh banyaknya itu tak terhitung. Ada yang sama, Pak? Ada yang sama? Enggak ada. Rupanya enggak ada yang sama. Inilah nanti akan kita membahas sifat wahdaniyah Allah di dalam sifat ma'ani. Ini untuk memahamkan datang jenengan bahwasanya aku Allah, supaya bisa dikenal wujudku terhadap hambaku, maka tak dohirno wujudku kang rupa Nurullah. Wujudnya Nurullah yaiku isi dunya saisi, tapi ingat wujudin dunya saisi ini iku duduk wujudku. Bingung tak tambahan? Wis laksana Allah iku setrum Pak listrik. Supaya jenengan kenal wujudnya setrum listrik, setrum iku ngomong tak dohirno wujudku rupa cahaya iki. Nur iki. Nur iku berarti wujudku supaya dikenal ambek hambaku makhluk iki. Tapi cahaya iku duduk wujudku. Jikalau kau jenengan manusia pingin roh wujudku kabel setrum demoken. Jenengan lak ngejer gitu, langsung akal sampean lepas. Tapi terasa nikmat. Gak iso sampean gambarno wujude Allah itu. Wujude setrum gambarno bagaimana. Tapi bisa sampean buktekno dengan cara ndemok kabel sing ono setrume. Engko lak jenengan ngejer tapi ojo suwe-suwe, Pak. Game sampean korek suwe gitu ya. Mengapa saya katakan cahaya iku wujude setrum? Karena apabila tidak ada setrum gak mungkin metu cahaya. Tapi cahaya itu duduk wujud sejatine setrum. Wujud sejatine setrum iku bisa jenengan buktikan dengan cara jenengan demok. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dibuka. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa di antara panjenengan dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah di dalam alam syahadah makrifat, maka dua syarat harus sampean lakoni. Pertama, falyamal amalan shalihan. Setiap detik, setiap napas berzikir jenengan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali dalam hati jenengan ada iman selain Allah ketika jenengan beraktivitas apapun. Ojo rumongso jenengan ning ati iku makhluk rumongso isok ngene isok ngono, bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Buang jauh-jauh itu. Kalau itu sudah kau buang, maka akan muncul di dalam hatimu yang bisa apapun itu hanyalah akunya Allah. Itulah Pak Bakok. Jenengan jadi bakok di dalam diri manusia itu tempatnya disebut ruh. Ruh itu ora iso mati. Ora iso. Ruh yang bagaimana yang disebut ora iso mati? Ruh yang sudah wusul pada Allah. Ruh yang tidak mati, ruh yang disebut ruh yang tidak mati adalah ruh yang sudah wusul sampai pada Allah. Lah bagaimana ruh yang belum bisa wusul kembali pada Allah? Disebut ruh kang mati. Disebut mati itu di dalam alam kegelapan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Roh iku mati di dalam alam barzah. Tapi matinya iku tersiksa. Disebut mati karena tersiksa.
Lagi kok dibangkitkan, artinya ditangekno maneh kaya dene suket nalikane ketiga iku mangga ketok sukete sebab enggak ada air. Ketika air hujan datang maka sukete padha cukul. Lah inilah hari kebangkitan. Artinya siapapun jenengan kali kula sebelum datangnya hari berbangkit yang diterangkan di dalam syariat, ning dunyo iki bangkitlah ruhaniyahmu dari belenggunya hawa. Sebab kalau tidak bangkit dari itu disebut roh ini roh sing mati. Makanya wong Jawa ngomong batang urip ada di situ. Jadi bakok itu Mbah, di letaknya adalah, maksud bakok adalah kekal, letaknya ada di ruh. Artinya ruh tidak akan pernah mengalami kematian. Ruh yang bagaimana? Ruh yang sudah wusul dateng Gusti. Makanya perlu akoid seket iki jenengan pahami. Estu untuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ngerteni ngenal jati diri jenengan iku sapa? Sejatine sapa? Mengapa di situ barang siapa yang kenal dirinya faqad arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhannya. Lah ini loh Pak yang disebut ingsun sejati. Mengke lungguhe ana gunung. Lah sadurunge ngamalno teng mriku ana beatane. Untuk nduduhno njero gelas njabane gelas iku sejatining Gusti. Lah piye carane untuk wusul teng mriku? Untuk bisane wusul teng mriku fastaqomu, jenengan ojo leren-leren oleh zikir. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet perjalanan rohani ini pun niku napa angsal diceritakaken teng tiang lintuh utawi tiang awam pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan rohaninya itu opo angsal boleh diceritakan oleh terhadap orang lain? Jawabannya ada dua. Jikalau jenengan menceritakan itu lepas keakuan diri, rapopo. Karena yang bercerita adalah Allah. Allah tidak bisa kita batasi. Segala apapun yang berkenaan bisa diterima akal atau tidak. In aroda syai'an ayyakula lahu kun, itu urusan Allah. Tapi tidak boleh jenengan menceritakan manakala keakuan diri belum lepas. Itu jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 7. Itu gini. Ayat itu Allah, ayatnya Allah itu ada dua versi. Satu versi muhakamah, dua mutasyabihat. Muhakamah artinya jelas, berarti menurut hakikat, menurut syariat. Mutasyabihat itu gaib, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilane ayat-ayat mutasyabihat hanyalah Allah. Itulah maksud kalau jenengan menceritakan perjalanan gaib rohania iku lepas keakuan diri ora apa-apa, sebab iku sejatine sing cerita mung Gusti Allah, dan Gusti Allah tidak bisa dibatasi atas kehendaknya. Kemauan Allah siapapun tidak bisa menghalangi atau membatasi. Mungkin bisa dibuka kisah sejarah ketika Allah mau menciptakan manusia. Wa id qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah menciptakan, sebelum menciptakan manusia Adam disebut pertama, yang namanya Allah itu ngomong nang para malaikat, "Hei malaikat, dalem aku arepe nyiptakno menungso ning donya iki." Malaikat semuanya iku setuju kecuali yang jenenge Ajajil, yang akhirnya disebut iblis. Iblis ngomong, "Gusti, apakah masih kurang
kami malaikat semuanya itu tiap saat dan waktu bertahmid, bertahlil, mensucikan atas diri panjenengan. Apa nanti tidak menjadikan tumpah darah di dunia nanti? Langsung Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti katimbang awakmu iblis. Ajajil. Akhirnya Allah merintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Bukan sujud nang Adami, tapi perintah, atas dasar perintah Allah untuk sujud kepada Allah. Asline ngoten, mboten terhadap Adam, nyembah Adam mboten. Hanya Ajazil yang tidak mau, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mengapa iblis itu tadi kok ia tidak mau? Karena di dalam dirinya iblis ada sifat kesombongan. Akhirnya Allah takok, iblis, apa yang menjadikan kau terhalang tidak mau menjalankan perintahku? Jawabannya sederhana, Pak. Ini khalaqtani minan nar, min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti, kula sampean ciptakno sangka dene geni, sedangkan Adam dugi tanah liat. Apik pundi kula kali Adam kok kula dikongkon sujud? Niki iblis gak paham, Pak. Kok paham mboten nyembah nang Adam, tapi hormat nang nggone perintahe Gusti Allah. Bukan perkaranya kita menyembah kiblat, Ka'bah, kotak watu, bukan. Kita menyembah terhadap hidup Allah kang nguasai kotak watu. Ngoten lho maksude. Asline wonten mriku. Jenengan dikongkon disuruh diperintahkan untuk birrul waliden. Di hadis di Quran sudah jelas wajib anak bagusi terhadap orang tuh. Syariatik jasmani terhadap jasmani. Tetapi hakikatnya rohani terhadap rohani di situ. Siapa? Allah. Mestinya gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mboten napa-napa lamun jenengan bercerita itu lepas keakuan diri. Tapi ono resikone, Pak. Apa resikonya? Jikalau jenengan iku bercerita terhadap seseorang orang lain yang orang lain imannya belum sampai di situ, mesti jenengan didoi. Jenengan dilok nih ditolak. Minimal jenengan dilokno sesat. Iku resiko. Padahal ini tujuannya adalah untuk menyadarkan terhadap orang lain yang rohanianya belum sadar. Tapi kalau jenengan cerita terhadap orang lain yang orang lain itu sudah satu level terhadap jenengan, nggak ada resiko. Justru malah nambahi iman tauhid sampai datang Allah. Saya ini Pak Bu sudah berjalan 24 tahun. Menceritakan atau mengkisahkan atau membahas tentang ketauhidan iki 24 tahun. Saya secara manusiawiah bisa memetak-metak. Piye cirinya orang yang tidak mau menerima alias menolak? Mana cirinya orang yang menolak? Itu jelas, Pak. Apa yang terjadi? Yang kudapatkan lebih banyak cacian daripada pembenaran. Lebih banyak penolakan daripada peneri. Padahal ini saya berhujah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi saya tidak berhujah dari Al-Quran dan Al-Hadis, nggak akan diterima alias ditolak mentah-mentah. Wong hujahnya itu dari Quran Hadis saja ditolak. Apalagi tidak lah. Tapi tidak menjadikan saya ini mundur ke belakang, tidak, tetap. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, saya sampai di penjara 3 tahun, 2010, 11, 12, tetap tidak menjadikan saya mundur sampai detik niki. Anggite enak-enak gitu tak? Seperti ini sudah enak. Sejarah kisah luar biasa Pak saya. Bahkan pernah tokoh-tokoh mau mengusir dari kampung halaman, dan itu tidak menjadikan saya mundur, tetap kami sampaikan.
Artinya ternyata orang yang pertama kali menolak itu dasarnya tidak paham. Kalau sudah paham pasti menerima. Nyun sewu, bukan perkarane sate wedhus itu menjadikan bahaya, enggak. Karena kita sendiri ada penyakit darah tinggi. Terus makane israf luwih-luwihan. Ya iku sing dadekno naiknya darah tinggi, bukan satenya. Laksana apa yang ku sampaikan, hidangan makanan. Kalau dirasa enak mesti jenengan iki terus ingin memakan. Kalau rasanya itu tidak enak, jelas menurut sampean tidak akan dimakan. Jujur kami sampaikan tentang masalah dinut tauhid ini tidak hanya orang yang beriman saja, enggak. Justru bidikan saya adalah orang-orang yang ruhaniyahnya belum beriman kepada Allah kang sejati. Buat apa saya sampaikan pada orang yang sudah beriman? Itu semata-mata untuk mentaukid, menguatkan imannya. Tujuan aslinya pada orang yang belum beriman. Calon jenengan niku wau, lalapo aku iki ngajari bebek ngelangi. Ya ngajari ae pitik sing gak iso ngelangi ketika keceblung banyu ben gak mati ku piye. Dunya sak isine Pak minangka lautan. Kita manakala tidak bisa berenang pasti tenggelam, akhirnya mati. Kula niki namung murui wong sing gak iso ngelangi. Wong sing iso ngelangi lha apa diwurui? Wong bebek kok ya diwulang ngelangi. Tapi setidaknya, makanya tadi saya katakan, kalau jenengan sudah mengenal atau mendengarkan ajaran ini sebagai tambahan mentaukiti, menguatkan iman tauhid sampeyan. Tapi sing durung mendengarkan, nggih mohon maaf. Nggih ngapunten ingkang kathah. Yo gak tak salahno nek umpama gak gelemangan kabur. Mboten kula salahno. Karena beliau-beliau itu yo butuh proses. Ngoten dulur. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.